Oke, kita mulai aja ya. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku terdengar jelas nggak, Nana? Terdengar Pak. Oke, baik ya. Oke, thank you udah hadir semuanya. Soalnya pada malam hari ini kita akan bahas soal ini ya, astronomi. Ini soal sekaligus nanti membahas beberapa, jadi pelajarannya, materinya sekaligus di soal itu ya. Jadi kita akan bahas teorinya sedikit, mengulas, terus menjawab soal di langsung di soal tersebut gitu ya. Nah, disclaimer dulu ya, disclaimer dulu gini. Jadi tadi aku sempat ngerjain beberapa gitu ya. Ya hampir semuanya lah dikerjain. Cuma mungkin ada beberapa yang nanti akan antara kunci ya dengan jawabannya eh mungkin berbeda. Ada yang berbeda tapi nggak semuanya. Mayoritas mirip sih sama dengan kuncinya. Cuma eh aku punya pendapat yang berbeda. Ya bisa jadi pendapatku salah. Bisa jadi memang soalnya yang kurang tepat. Nah, jadi nanti nggak apa-apa kalian dapat second opinion, misalkan kayak nyari tempat lain nggak apa-apa. Karena emang bisa jadi memang ini ya, ada berapa yang menurutku tuh berapa ya tadi, dua tiga soal lah ya. Jawabannya tuh menurutku kurang tepat ya. Tapi nggak apa-apa nanti. Yang penting cara mengerjakannya gitu ya. Oke kita mulai. Oh ya review dulu ya. Review dulu. Em, jadi soal-soal Astro tahun 2024 itu. Ada berapa ya? Ada yang soalnya itu tipe paling gampang sebenarnya menurut aku ya. Itu tipe bacaan. Ya, jadi kayak sebenarnya ada dua soal ya, nomor 99 sama nomor 100 itu. Nah, nanti tuh kayak dikasih bacaan terus kalian suruh suruh ngambil jawaban dari sini gitu. Nah, gitu. Itu sebenarnya paling enak ya. Karena kan kalian nggak perlu baca teorinya tapi udah dikasih tahu di sini. Cuma butuh kemampuan bahasa Inggris ya. Ya, itu. Kemudian ada soal-soal yang sebenarnya Pak Madu udah ajarin ya. Kayak misalkan flux ya. Terus sudut diameter tuh ada juga. Kemudian dua ini sih ada di soal ya. Ya. Kemudian ada yang soal-soal tentang planet ya. Ini memang belum diajarkan, jadi nanti kita bahas di soal itu ya. Oke, kita start dari nomor satu ya. Oke, coba Abimanyu langsung dibaca, silakan. 4,5 parsec atau sama dengan titik kecuali. Hmm. Oke, gimana tuh? Ini udah kasih ini ya, di cara mengerjakannya. Memang kalian ini kan baru mencari parsec ini kecuali, berarti kan yang salah ya, yang salah. Cara ngerjainnya gimana? Ini kan udah kasih tahu nih. Misalkan AU. Nah, sini AU. Satu parsec berapa AU di sini? Kan ada di sini ya. Nah, ini tinggal dikali aja. Misalkan ini 4,5. Berarti kan AU-nya 206,265. Berarti kan 4,5 kali ya 206.265 ya kan. Nah, eh, kira-kira perkiraan bener nggak nih? Benar Pak. Bener ya. Oke. Berikutnya kilometer ya. Kilometer berarti yang ini kan? Gimana? Kilometer. Oh ini nih. Ya ini. Ya. Berarti kan 4,5 ya. 4,5 kali berapa? 3,086 kali 10 pangkat 13. Nah, ini kali ini udah belasan kan? Ya enggak? Belasan. Terus kalau misalkan dikasih koma depannya. Oh, ini kalau pengen cepat ya. Tapi 4 kali 3 kan sekitar 12-an enggak? Ya enggak? Iya. Nah, 12-an. Anggaplah 13 lah ya. tiga Iya. belas kali 10 pangkat 13. Berarti kan 1,3 kali 10 pangkat
14 ya. Jadi nanti tuh kalian waktunya sedikit ya. Nah, ini jangan terlalu ngitungnya tuh detail gitu ya. Kenapa aku bilang gitu? Karena kalau detail semua lama. Oh, sorry sorry, kalian pakai kalkulator ya? Kalau nggak salah. Jadi tetap hitung detail ya. Kecuali nggak pakai kalkulator gitu ya. Jadi kayak ini kalau cara ngerjain di UTBK atau di mana gitu kan harus harus cepat. Jadi kita nggak usah pangkat 13 ya. Sehingga ini kita koma sehingga kan pangkatnya tambah satu ya. Plus satu ini. Ya, betul ya berarti ya. Betul. Oke, kita yang C sekarang. 2,53 kali 10 pangkat 13 nautical mile ya. Berarti kan ini ya. Oke. Nah, kita coba nih. 4,5 ya kali 1, berapa nih? 918 kali 10 pangkat 13 ya. Nah, ini aja udah bener nggak? 4,5 kali 1,9 aja udah berapa? 8. Ya, sekitar 8 ya. Nah, sementara di sini 2 kan depannya. Ya nggak? Iya. Nah, berarti ini yang salah. Nah, kalau kamu udah nemu kayak gini, ini nggak usah dihitung lagi. Kemungkinan, maksudnya kalau kamu akan hitung lagi kalau apa? Kalau waktunya cukup, ya. Jadi Hmm. kalau udah nemu jawaban, stop aja. Nah, waktunya sayang, ya. Nah, strategi berikutnya adalah kalau kamu udah pas di soal itu tersebut, lewat dulu. Jangan jangan apa? Karena ada soal-soal astronomi yang menurut aku tuh kan astronomi paling susah ya dari semuanya. Kerjakan yang bisa dulu ya. Kalau bisa skip skip dulu, ya. Skip dulu. Oh, nggak bisa, ya. Nah, terus kalau udah ngitung, udah dapat, udah berhenti aja nggak usah dihitung lagi. Ini nggak perlu dihitung lagi, ya. Jadi jawabnya langsung yang C gitu ya. Oke. Semuanya udah paham ya? Ini ya. Oke, aku lanjut ya. Lanjut nomor berikutnya, nomor 77. Nah, yang ini, ini aku nggak nemu jawaban. Nah, tapi kita bisa ngerjain bersama, gitu ya. Sama. Ini jujur aku nggak nemu jawabannya. Tapi siapa tahu kalian malah nemu ya. Ini apa ya? Berikutnya, hmm, nah bisa lebih maju. Olivia tadi di luar ya. Salin ya, Salin. Coba dibaca Salin. Anggap radius sebuah bola dalam satuan R sama dengan 1. Maka luas permukaan bola dapat dinyatakan dalam steradian disingkat SR atau untuk aplikasi praktis digunakan satuan derajat kuadrat D, DEG kuadrat. Maka luas permukaan seperdelapan bola sama dengan titik-titik. Catatan luas permukaan bola adalah 4 pi SR dan 1 SR sama dengan 180 per 2 kuadrat DEG kuadrat. Oke. Kalau kamu disuruh ngerjain ini, eh, kamu suruh nyari apa sih? Suruh nyari apa? Suruh mencari apa nih? Luas permukaan Berapa luas permukaan dari 1/8 bola 8 bola. Oke. Bola itu luas permukaannya apa? Luas permukaan bola rumusnya. 4 pi R SR. Ya, ini ya. 4 pi RSR. Oke, berarti kan luas permukaan tadi ya 4 pi SR ya. Iya, 4 pi SR kan. Oke, kalau 1/8 berarti gimana? 1/8 kali 4 4 pi SR. Berarti berapa hasilnya? 2. Ya, setengah ya. Ya, setengah pi SR. Nah, yang dimintakan ini ada nggak yang di sini setengah pi SR di sini? Ada nggak? Ini Enggak ada nggak ada. Berarti ini bukan ya? ya. Oke, pertama itu. Nah, sekarang kita ubah dalam 1 SR sama dengan berapa nih? 180 pi derajat dIG derajat ya. Aku nggak tahu bacanya Ya. gimana ini ya. Oke, berarti kan kamu ubah nih. Setengah, berarti kan setengah pi SR sama dengan berarti setengah pi kali berapa nih? 180, 180 pi 180 hmm, per pi ya. kuadrat. Per Pi pi kuadrat. kuadrat dIG kuadrat ya. Oke,
Nah, Iya. ini kita kuadratkan ya. Ini kita kuadratkan sama dengan apa? Eh, ini kita kalikan aja ya. Pi per 2 aja gitu ya. Pi per 2. 180 kali 118 kali 18 berapa? 3, 2, 4 ya. Nolnya 2. Ya. 3, 2. Per pi. Pi-nya dikuadratin jadi pi. Kuadrat. Pi kuadrat dx kuadrat. Kuadrat. Heeh. Nah, sekarang ini kan ada pi, boleh coret nggak nih pi kuadrat sama pi? Boleh. Boleh ya. Di sini ada masih pi ya. Oke. Ya. Ini coret boleh ya. Satu di sini berarti berapa? Mm-mm. 32 berarti 6 Hmm, berapa ya? Berapa sih? satu Enam enam belas ribu ya. 16.200 satu enam ya. dua Mm-mm. ya. Berarti kan 16.200 ya per ini kan tadi pi coret ya tinggal pi ya di sini ya per pi Ya. deg Dx kuadrat. kuadrat. Ada nggak jawabannya? Mm-mm. Nah, nggak ada kan? Nah, itu. Ya. Nah, jadi makanya makanya tadi aku kok nggak nemu ya. Tapi secara cara kita udah bener. Ya nggak? Nah, kalau ada kasus kayak gini gimana ya? Nah, cari yang mendekati kan begitu ya. Ini kan pi pangkat 3 nggak ada. Ya nggak? Iya. 2pi juga. Ini kalau dibagi 2 berapa nih? 12.600 129.000 nggak mungkin kan? Mungkin yang paling mendekati ini ya. Yang paling mendekati. Ya nggak? Nah, gitu Iya. caranya. Ya. Paham sampai sini. Yang penting kamu tapi jangan ini ya. Yang penting caranya aja kan. Caranya. Nah, kayak gini kan sebenarnya kita nggak perlu ini kan, nggak nggak perlu apa ngafalin rumus kan. Yang penting bisa apa merubah mensubstitusi ya. Jadi kalian substitusi aja. Kalau matematika kalian bagus, bisa lah. Cai. Oke, di sini ada yang bingung nggak yang lain sebelum aku lanjut? Kalau ada yang ini ditanyakan nggak apa ya? Daripada nanti bingung-bingung. Oke, udah paham ya semuanya ya? Oke, aku lanjut ya. Oh, ini setting aman. Oke, yuk. 78 siapa ya tadi JP Salim Naila Naila bisa on mic nggak Naila ada ya Bisma ayo Bisma Which event proved to Eratosthenes that the surface of Earth must be curved? Hmm, oke ini aku jelasin teorinya kamu jawab habis ini ya aku jelasin oh teorinya ya kamu Pak. jawab oke jadi si Eratosthenes ini kan gini ya dia punya teori gini ya apa ya dia pengen membuktikan bahwa bumi itu apa Me- melengkung ya dengan pengamatan bayangan matahari di dua tempat di mana dia mengamati dia desain ya di Mesir ya desain tuh di sini apa namanya di Muar di di hulunya Sungai Nil dekat Sungai Nil dan di Alexandria ya di sini ya ini di Alexandria ada Sein nah di Sein ini ya dia mengamati bahwa matahari itu ini ya tepat di atas kepala ya pada hari yang sama maksudnya pada hari yang sama nih ya matahari tepat di atas apa nih tidak ada bayangan jadi tepat di atas kepala. Sementara di Alexandria ada bayangan. Nah, di Alexandria itu ada bayangan. Nah, jadi kalau bumi datar, harusnya kan bayangan kedua tempat tuh sama ya, kalau datar ya, ya enggak? Nah, ternyata kan beda. Nah, sehingga dia menyimpulkan bahwa bumi itu apa? Melengkung gitu. Karena tadi yang satu tuh tepat di kepala, yang satu lagi dia ada bayangan lewat lewat gitu ya, pada kepala. Nah, oke, teorinya udah seperti itu aja ya. Nah, sekarang coba kamu dari teori itu kamu jawab soalnya. Nah, oke. Yang mana kira-kira? Jawaban kamu, Bisma.
Yang berarti. Ya, betul. The sun being directly overhead in Shane, ya, but not directly overhead in Alexandria. Yang tadi kan di Shane kan ini ya, Iya. di atas kepala ya. Sementara di Alexandria apa? Overhead melebihi dari ada bayangan itu ya, melebihi dari kepala on the same day di hari yang sama. Oke, gitu ya. Oke. eh nah ini teori-teori lagi ya. Terus, Rizky, silakan Rizky. Udah Rizky? Ptolemus mengandalkan yang cacat atau kurang akurat untuk membuat perkiraan ukuran bumi. Nah, ini kan Ptolemus tuh punya ini ya, model namanya geosentris. Nah, ada dua kan, helio sama teori kan. Zaman dulu kan orang bikin teori itu ada eh, heliosentris sama geosentris. Geosentris itu artinya kan nih ya, bumi adalah apa? Pusat alam semesta ya. Dan semua benda langit itu mengitari bumi gitu ya. Teorinya seperti itu. Dulu zaman zaman Romawi lah ini. Jadi si Ptolemeus itu dia orang, kalau dari namanya sebenarnya orang orang ini ya. Dia itu orang Yunani yang kalau aku baca-baca ya, dia itu di mana belajar di Mesir lah gitu ya. Nah, menurut kamu ya ini kayak logika aja logika. Itu zaman dulu pada saat zaman dulu banget berapa Masehi ya, aku lupa pokoknya awal-awal Romawi lah gitu ya. Romawi itu berarti udah lama gitu. Nah, kira-kira orang si Ptolemeus ini gimana nih zaman dulu melakukan penelitian? Menurut kamu dia kurang akurat itu karena apa? Pada saat itu. Kira-kira apa? Logika aja ya. Logika aja ya, misalkan ya. Pengukuran jarak bulan. Bisa nggak dia mengukur jarak bulan pada zaman Romawi itu? Meski Nggak bisa. nggak bisa kan. Nah, menghitung refraksi atmosfer. Itu zaman Romawi ya. Ini juga, ini ya. Menurut kamu yang logis yang mana? Pengukuran panjang tongkat. Ya, jadi eh, ini sebenarnya ya. Yang dipakai itu yang ini, pakai peta Mesir. Ya, sebenarnya ada dua sih. Opsinya ini sama ini ya. Tapi kalau aku baca-baca, itu yang mendekati yang ini. Ya. Meskipun ini di kuncinya nggak ini ya. Kuncinya itu C kalau nggak salah. Cuma aku meragukan aja ya. Ya, gitu. Kalau mau ikut kunci yang C, tapi aku ya punya pendapat beda aja. Kayak tadi kan juga nggak ketemu. Kayak tadi ya nomor berapa tadi kan? Jawabannya beda sama nggak ada di kunci ya. Jawabannya kalau kalau menurut Pamadi yang A, ya. Eh, dasarnya apa? Dasarnya ya si Ptolemeus itu tinggalnya di Mesir gitu ya. Terus zaman dulu mungkin ukurnya masih pakai peta atau pakai apa gitu ya. Oke. Berikutnya ya. Bisa Siva ya. Siva nanti jawab ini. Tak kasih teorinya dulu ya tentang Jupiter ya. Sedikit. Nanti kamu jawab setelah. Nah ini ya. Ini aku langsung ambil dari NASA ya. Jadi aku baca di NASA. eh jadi sebelum jawab aku kayak ingin tahu tentang Jupiter lah itu. Nah, di Jupiter ini kan terbentuk bersamaan dengan pembentukan planet lain ya. 4.6 billion years ago atau 4,6 miliar tahun yang lalu ya. Ini ya, terbentuk karena apa? Gravity pulled swing gas together in from this gas giant. Jadi kayak gravitasinya tuh menarik eh, gas sama apa? eh, gas itu apa? Debu ya. Nah, sehingga membentuk kayak putaran besar yang isinya itu paling banyak gas ya. Ini kan mostly hydrogen and helium. Jadi paling banyaknya dari si Jupiter itu adalah hidrogen dan helium. Kalau kita lihat di sini, ini kan ada nih ya, Jupiter ya. Nah, warnanya kan ini yang abu-abu ini apa? Molekular hidrogen. Nah, jadi ini paling banyak hidrogennya nih segini.
Terus metalik hidrogen segini. Nah, intinya tuh cuma kecil banget nih. Rock or ice kecil banget. Nah, jadi paling banyak tuh isinya hidrogen ya. Nah, gitu. Jadi beda sama Mars, beda sama Bumi yang isinya tuh kan banyaknya ini ya, eh, kerak bumi yang keras ya. Jadi ini ya, eh, paling banyak hidrogen sama ini ya. Bahkan dia compressing the hydrogen gas into a liquid. Jadi mungkin hidrogennya itu nggak cuma gas, tapi dia bisa liquid ya. This gives Jupiter the largest ocean in the solar system. Oh, paling banyak. Samudra paling banyak. Tapi oceannya terbentuk dari hidrogen sama instead of water. Jadi bukan air, tapi instead paling banyak hidrogen. Jadi Jupiter itu paling banyak isinya adalah hidrogen sama helium. Oke, coba back ke ini ya. Nah, kira-kira yang kecuali yang mana nih? Kecuali. Bentar ya Pak, saya baca dulu. Ya, boleh boleh dibaca. Atau ini kita baca kamu aku ini ya. Kamu bilang salah atau benar aja ya. Hidrogen dan helium melimpah ya di terluar. Benar nggak? Yang A ini. Benar Benar. nggak? Benar, oke. 4,6 yang lalu terbentuk dari gas dan debu ya. Eh, terus mulai bentuk inti. Ini dari akresi gas dan debu. Betul nggak? Tadi. Betul ya. Tadi kan ada 4,6 miliar tahun terus dari gas dan debu. Oke. Jupiter punya gravitasi yang sangat kuat ya. Ukurannya besar. Gravitasi ini menarik dan menahan sejumlah gas dan debu di sekitarnya. Ya, betul nggak? Punya gravitasi yang kuat sehingga banyak gas dan debu. Gimana? Ah, Pak, tadinya sinyalnya putus. Oh, ini. Bener nggak sih tadi dia punya gravitasi yang besar untuk menarik gas dan debu? Betul. Betul ya. Ini kan ini ya. Gravity pulls will gas and dust together in the form in this gas giant. Nah, betul ya. Oke. Di dalam intinya, Jupiter mengalami suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Ya. Kondisi ini memungkinkan Jupiter bentuk planet gas raksasa dengan inti yang padat yang besar dibandingkan dengan planet-planet terestrial. Ya. Bener nggak? Punya inti nggak dia? Benar. Punya inti ya. Iya. Ya, kalau intinya pasti lebih besar ya dibanding planet lainnya. Ya kan, intinya segini, ini segini kan. Ya kan? Ya, berarti betul ya. Berarti yang salah yang mana? Yang Yang E. yang E ya. Jadi yang menyebabkan dia punya inti solid itu bukan dari asteroid atau komet ya, tapi dari tadi ya kan dia menarik apa? Menarik partikel terbentuk inti gitu. Bukan dari asteroid apa komet ya. Oke, gitu ya. Itu mengerti ya. Nah, next ya ke 81. Nah, ini Pak Mandi juga udah pernah ajarin nih harusnya ya. Ayo, Abimanyu, ayo kita bacakan bersama-sama. Se- Yuk dibaca Abimanyu. Jari-jari sudut sebuah planet berdiameter linear 6.780 kilometer terukur sebanyak 12,5 detik busur. Bila diamati seorang pengambat dari sebuah lokasi, lokasi tersebut berjarak titik-titik dari planet. Kamu suruh nyari apa nih? Nyari R ya, Nyari R. Berarti kan R itu rumusnya apa? Kalau di sini. D per diameter sudut Oke. Diameter sudutnya harus dalam apa? Dalam radian. radian. Oke. Ini masih dalam apa? Ah, detik busur. Oke. Berarti kita harus kita ubah dulu ya. Enggak. Ya.
Oke, kalau 1 radian itu kan sama dengan nih ya, 206, 265 titik busur. Nah, kalau kamu punya 12,5 berarti gimana? Berapa radian? 12,5 kali 206 26. Kali apa bagi? Eh, oh, dibagi. Ya kan, kalau segini aja satu ya. Nah, Kalau iya, 12,5 itu lebih kecil dari satu kan harusnya. iya. Ya enggak, 12,5 dibagi 206.265. Nah, ini adalah dalam radiannya. Oke. Radian. Nah, sekarang R sama dengan apa nih? D dibagi detik sudut ya. D-nya berapa? 67, 80. 80 dibagi berapa? 12,5 per 206 206.265. Berarti sama dengan 6.780 kali kali 206 kali 265. 206.265 dibagi 12,5. Oke, ketemunya berapa? Belum kalkulator nggak nih? Lagi ngitung, Pak. Oh ya udah, silakan dihitung. Jawabannya yang B. Ini berapa hasilnya? Saat 100, 111 juta. 111 juta berapa? Oh, 878 878. 136. Oke, berarti kan sekitar 112 ya harusnya ya. Oh iya itu. Ya sekitar ya, maksudnya mendekati ya. Ah, 111. Ada nggak jawaban di sini? Yang Ada nggak? mendekati yang B. Ya, oke. Iya. Ini kalau nggak salah dikunci itu bukan B. Cuma kalau kita hitung B. Ya makanya itu beberapa saya ada. Bener nggak ya ini kuncinya gitu. Apa? Yang penting kalian prinsipnya gini ya. Prinsipnya nggak usah lihat. Ya kunci tidak penting. Tapi yang paling penting adalah cara dan kalian paham konsep. Ya ini ya. Caranya gimana caranya? Paham konsep. Ya udah. Kalian baca teorinya. Habis itu kalian latihan soal. Astronomi ya gitu. Semua ya. Semua harus baca teori sebentar. Terus hanya latihan soal aja. Oke, next ya. Ini berarti Salin silakan dibaca. Dalam film Moonfall diceritakan bahwa orbit bulan semakin dekat ke bumi dari waktu ke waktu, sehingga jarak bumi bulan menjadi sepertiga kali dari nilai saat ini. Jika catatan pengukuran tinggi pasir air laut maksimum pada suatu pantai saat ini adalah 2,2 meter, berapa tinggi pasang air laut maksimum saat itu? Asumsikan faktor gaya pasang surut dari matahari diabaikan. Oke, kamu suruh ngapain nih? Eh, disuruh mencari apa? Mencari tingginya kan? Tinggi Tinggi pasang air laut surut pada saat ini ya. Itu kapan? Ini kan di Moonfall nih ya. Waktu ke waktu jarak bumi bulan menjadi sepertiga. Sepertiga dari nilai saat ini, ya kan? Jika ya. catatan pengukuran tinggi pasang air maksimum pada saat ini ya. Saat ini itu 2,2. Berapa pasang air laut maksimum saat itu ya. Nah, nah kita bagi aja ya. Ini kita misalkan kita kan suruh ngitung ya tinggi pasang surutnya kan. Tuh. Nah ini ada hubungan nih. Ini ya. Gaya pasang surut yang dialami bumi akibat bulan berbanding terbalik dengan pangkat 3 jarak antara bumi dan bulan gitu. Jadi maksudnya adalah F-nya itu berbanding terbalik dengan pangkat 3 dari jaraknya. Paham nggak? Jadi kalau misalkan jaraknya makin dekat, ya gayanya makin apa? Makin Makin besar, ya kan? bes Ya kan? Kalau gaya itu kan ya, tergantung dari jarak kan. Tadi kan ada bumi sama bulan di sini kan. Kalau dia makin dekat ya, R-nya makin dekat, R-nya segini sama R-nya segini kan. Nah, beda kan? Ya. Kalau R-nya jauh, F-nya lebih. Kalau R-nya jauh, F-nya lebih kecil. kecil.
Oke, konsep ini udah paham ya? Kecil. F berbanding terbalik dengan apa? Jarak. Oke, Iya. oke, sip. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini ada dua kejadian kan. Pasang surut pada saat yang saat ini sama saat itu kan. Saat itu. Oke, kita kan awalnya ini ya. Anggap saja pada saat jarak pertama kita anggapnya R1 ya. Nah, kemudian jarak berikutnya kan ini jadi seperberapa nih? Sepertiga kali nilai saat ini ya. Ya enggak, berarti kan R2-nya ya. Si R2. Maaf. R2 sama dengan seberapa kali R1? Sepertiga ini ya. Tiga. Sepertiga R1. Oke. Nah, Iya. misalkan kita bandingkan ya. Bandingkan gayanya. Nah, dengan tahu gayanya, nanti kita bisa tahu perbandingan dari berapa nih tinggi pasang surutnya ya gitu. Nah, kita bandingkan gayanya. Misalkan F3, F3, F2 ya. F2 banding F1. Nah, tadi F itu apa? Seper dari jarak ya. Ya, F2. Oke, misalkan kita bandingkan 1/R2 pangkat 3 dibanding 1/R1 pangkat 3. Oke, nah sekarang kali silang ya. 1/R2 kali, berarti kalau silang berapa? R1/1 ya. Ya, ini pangkat 3 ya. Berarti kan sama dengan R1. R1 pangkat 3 dibanding dengan Dua pangkat tiga. R2 pangkat 3. Nah, sekarang kita substitusi. Ya enggak? Tadi R2-nya berapa? Sepertiga R1. Oke, oke. Jadi kita, ini ya, R1 pangkat 3 berbanding sepertiga R1 ya, pangkat 3. Ya enggak? Iya. Oke. Nah, sekarang ini perbandingannya berapa banding berapa menurut kamu? Hmm. Kalau misalkan ini Ti- 3/1. 3/1. Kalau dipangkati 3 loh. Oh, Boleh deh. 9/1 Hmm, pangkat 3, atau pangkat 3. sepersembilan. Ini ya, misalkan ya. Ini kan R1 pangkat 3 sepertiga R1 pangkat 3. Oke, kita pangkatkan ya. Kita pangkatkan. Misalkan kalau ini kita pangkatkan 1 kan di sini ya. Ya enggak? Kalau ini kan jadi seper berapa? Pangkat 3 semua. Seper 20. 9. 3 kali Dua 3 puluh kali 3 tujuh. kali 3. Seper 20. Sekitar 1/1 banding 20. 27. Enggak nih. Ya. 1/27 gitu ya. Ini kalau dibandingkan kan di atas jadi 27 ya. Bawahnya jadi 1 gitu Hmm. ya. Oke, berarti 27 kalinya ya. Ya enggak? Kayaknya. Iya. Nah, sekarang ini pasangnya itu berapa? Awalnya ini 2,2 ya kan? 2. Nah, nah, sekarang Iya. 27 kalinya berarti gimana? 2,2 kali 27. Berapa tuh? 27. 27 kali 2 aja 54 ya. 0,1/5-nya 54 sama. Nah, berarti yang mendekati ini ya. Iya. Ya, Ya, oke. Gitu ya. Sudah paham? sudah, Pak. Ya, lanjut. Ya, ini ayo dibaca. Nah, siapa nih ya? Naila bisa ini nggak? Ini terdengar tidak ya, Pak? Oh, terdengar. Yuk, yuk Naila. Silakan Naila. Andaikan jari-jari sebuah eksomun lurus sekitar 5 kali lebih kecil dari jari-jari eksoplanet. Albedo rata-rata suhu dan Surya masing-masing adalah 0,1 dan 0,2. Andai di masa depan terdapat suatu wahana pengorbit yang diberi nama Future Indonesian Bumandala
Naissance Orbiton atau Vibro yang mengambil foto sistem Surya Sulu. Berapa kali Sulu lebih terang dari Surya dalam foto yang diambil oleh Vibro? Oke, ini ini teorinya dulu ya. Nanti kita bahas dulu. Eh, jadi gini, aplikasi dulu apa tuh nama-namanya kayak aneh-aneh gitu ya. Tapi konsepnya dulu aja ya. Konsepnya. Jadi berapa kali ya Solo lebih terang? Berarti kan kita ini ya kecerlangan ya, kecerlangan. Nah, kecerlangan kalau ada itu sama dengan ini ya. Apa namanya? Luas permukaan dikali albedo ya. Albedo. Nah, itu namanya kecerlangan dari Sulu ataupun Sura ya. Itu luas permukaan kali albedo. Nah, ini kan berapa kalinya kan? Berapa kalinya berarti kita membandingkan apa? Membandingkan kecerlangan kan? Membandingkan kecerlangan dari Sulu dan Surya sama Sulu. Sura ya. Berapa lagi kecerlangannya? Oke. Albedonya udah ada belum albedonya di sini? Sulu sama Sura. Udah. Udah ya 0,1 sama 0,2. Sulu albedo Sulu berapa nih? 0,1. Albedo Sura berapa? 0,2. 0,2. Oke. Nah, yang belum ada kan luas permukaan ya. Ya enggak? Iya. Iya. Oke. Coba kita cari luas permukaan ya. Luas permukaan dari bola tadi apa? Luas permukaan dari bola. Ingat nggak? 4 pi 4 per 4 pi 4 R pi R kuadrat ya. Nah, kuadrat. ya kan itu. Oke, coba kita bandingkan sekarang luas permukaan dari siapa? Sulu dan Sura ya. Ya, kita singkat ya. Luas permukaan dari Sulu berbanding luas permukaan dari Sura. Untuk tahu nih, kita nyari luas permukaan dulu ya. Oke, luas permukaan Sulu. Berarti kan 4 pi R, R-nya Sulu ya, kuadrat 3/4 pi R-nya, sorry, ini Sulu. Kita SL aja ya, SR SL. Ya, Sulu ini Sura ya. Nah, ini loh, coba lihat sini. Jari-jari Sulu apa nih? 5 kali apa nih? Lebih kecil ya. Yang Sulu 5 kali lebih kecil dari Sura. Ya kan? Berarti kan kalau 5 kali Sulu lebih kecil, berarti seperlimanya ya. Ya enggak? Berarti 4 pi. Iya. Ingat ya, ini R-nya Sulu. Aku di sini ya. R-nya Sulu itu ya 5 kali lebih kecil, berarti kan seperlimanya. Ya, seperlimanya dari jari-jari siapa? Surya. Sura, betul. Berarti 4 pi kali R-nya berapa? Kita masukkan aja kan. R Sula kan Iya. seperlima ya. Ya, jadi seperlima Iya. Sula. Sulu, aduh, maaf ya. Jadi dikasih nama juga susah banget ya. Ya, jadi seperlima ya. Seperlima. Ya, di sini kan sama ya. 4 pi eh, R Sura ya. R Sura. Ini Sura. Coret boleh nggak? Boleh ya. Surya. Seperlima berbanding 1 jadi berapa banding berapa? Oh ya tadi kuadrat ya, mohon maaf. Ini kuadrat tadi kan. Yang si apa R-nya ini kan kuadrat ya. Maaf, ini kuadrat. Oke, seperlima kuadrat jadi seperberapa? 1/25. Ini 1/1. Berarti perbandingannya berapa banding berapa? 25 1/25 ya. banding 1.
Ya. Ya, jadi kalau ibaratkan ini kan, ya inilah 1:25 lah ya. Ya, ini satu, ini satu ya, di sini satu, ini kan 25 kalinya ini, 25. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita ngitung Ya. kecerlangan ya, kecerlangan. Jadi kecerlangan rumusnya apa nih? Luas permukaan dikali Albedo. albedo. Oke. Nah, kita bandingkan ya, kita bandingkan ya kecerlangan dari sulu ya berbanding kecerlangan dari surah. Oke. Ya. Sekarang luas permukaan sulu berapa kalinya tadi? Ya, ini kan kita masukkan nih ya 1/25 ini ya. Ya, 1/25. Atau kita masukkan satu juga boleh. Mau pakai yang mana? 1/25 ya, masukin boleh lah 1/25 ini ya. 1/25 kali berapa nih sulu? 0,1 ya. Satu. Ini berapa? Eh, surah berapa nih keterangannya? Satu ya. Satu kali berapa? 0,2. Ya 0,2. Oke. 1/25 itu sama dengan berapa? 0,04 ya. nol koma nol Ya. empat kali 0,1 ya kan? Berbanding 0,2 ya, ya kan? Gitu ya. Berarti kan ini kalau dikalikan kan 0,004 berbanding 0,2. Perbandingannya berapa tuh? Ini banding ini. Kita ke bawah ya. Tadi ya. Ini 0,004 berbanding 0,2. Berapa banding berapa nih? Hah? Berarti kan ini satu per berapa? Ini aja 0,2 dibagi 0,004 berapa? 20 bagi 4 berapa? 5 ya. 5. Ya ini kan kurang lebih 1/50 lah. Gitu kan. Jawabannya yang mana? Yang? Yang B. Gimana? Panjang ya? Ya memang begitu astronomi ya. Nah, makanya tak suruh kalian bener-bener nih astronomi paling susah. Oke lanjut ya. Ini baru 84 loh. Soalnya masih ada banyak. Masih masih 10 lagi ya. 10. 15 ya. Cepet ya. Oke. 85 ini teori-teori ya. Siapa ya? Bisma, Bisma silakan. Filter dalam berikut yang tidak terdapat kecuali. Sebentar, Pak, saya baca dulu, Pak. Oke. Hmm. Pasti ini kamu beberapa nggak familiar kan? Jadi kayak Pak Madi dulu aja ya. Biar cepet yang ini ya. Ya, jadi ini yang paling ini harus hati-hati ya sini ya kayak gini ya. Misalkan ini tidak akurat kecuali ya. Berarti kan tidak akurat terus kecuali berarti yang apa? Cari yang apa? Cari Benar. yang benar ya. Ini yang paling berdekati ini ya, yang ini. Kenapa? Nah, kalau kita yang lain-lain ya, misalkan total flux ya. Ambil sampel aja ya. Total flux itu kan dipancarkan pendataan sebanding dengan pangkat 3 suhunya. Padahal kan flux itu kan berbanding apa? Apa? Tahu nggak flux? Rumus flux ingat nggak? Rumus flux 4 pi d tetapan T pangkat 4 ya. Nah, ini kan suhunya pangkat 3. Disalah.
Ini yang paling betul A-nya. Atau kita bahas yang mana ya? Ini misalkan ya. Partikel molekul gas yang mampu menyerap radiasi berfrekuensi tinggi mempengaruhi signifikan terhadap proses pembentukan atmosfer yang berputar lebih cepat. Ya, ini ya. Memang ya, partikel gas itu menyerap radiasi betul. Ya, betul. Tapi dia tidak berpengaruh pada berputar cepat atau lambat, nggak berpengaruh ini. Yang paling tepat yang A ya. Jadi benda itu apa nih? Suhu di atas nol mem- mutlak memancarkan spektrum radiasi elektromagnetik itu benar. Dia kalau suhu benda setiap benda itu ya memancarkan suhu di atas ini ya memancarkan radiasi itu ini betul. Aku lihat saja ya yang ini ya. Hitung-hitung ya. Oke. Wah ini agak panjang ini hitungnya. Ya, siapa ya? Siapa silakan. Ya ada pernah ya itu ya Siapa ya kita bahas ini. Ya nggak sih? Kalau vlogsnya udah pernah, Pak. Kamu lupa nggak cara ngerjainnya gimana ini? Ada dua cara sih. Coba pernah ngajarin dulu gak? Ini. Yang dibandingin itu kan ya? Iya betul Apa dibanding. pakai hukum Kepler? Ya, gabung gambar itu. Oke. Sebenarnya pakai ini juga bisa ya. Nanti berarti kan ini nanti nyari yang kan gini ya. Planet yang menerima flux matahari sebanyak dua kali saat eh, lebih banyak dua kali saat di perihelion ya. Oke. Misalkan yang gini ya. Oke, sama ingat-ingat ya. Flux itu rumusnya apa? Ingat gak? L per 4 4 pi d pi kuadrat. betul ya. Berarti flux ini berbanding terbalik dengan apa? Dengan jarak ya. Ya enggak? Iya, Ya, jadi iya. ya betul jarak. Jadi berbanding terbalik dengan jarak. Oke. Nah, jadi kalau jaraknya dekat fluxnya lebih besar ya. Nah, gitu. Nah, ini kan F ini ada perihelion, ada aphelion ya. Nah, planet yang menerima flux matahari lebih banyak saat perihelion daripada di aphelion. Berarti kan gini ya. Flux pada saat perihelion dibanding dengan flux pada saat aphelion itu lebih besar daripada dua kan. Nah, jadi kita tahu bahwa hubungan F ini itu kan hubungannya adalah sama dengan berbanding terbalik dengan jarak ya. Jadi sama dengan 1/d² ini. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin perbandingan, FP per FA, FP itu perihelion ya, FA itu aphelion ya, sama dengan ya, 1/jarak perihelion kuadrat berbanding 1/jarak aphelion kuadrat ya, ya, besar daripada 2. Ya, jadi kalau misalnya kita bikin nanti kali silang ya, berarti kan dA kuadrat per dB kuadrat itu lebih besar daripada 2. Nah, berarti kan kalau ini kita dA per dB berarti ya. dA per dB itu sama lebih besar daripada akar kali kuadrat ya. Nah, kita akarkan akar 2. Berarti dA per dB ini lebih besar daripada akar 2 itu sekitar 1,414 perbandingan dA per dB-nya. Oke. Nah, D itu ya jarak itu kan kalau di ini ada jarak aphelion sama jarak perihelion. Jarak aphelion sama dengan apa? Ingat nggak? A 1 plus, ingat nggak sih Pak? E. Ya betul. dA per dB ya. dA per dB lebih besar dari 1,414. Oke. dA tadi kan A ya. 1 plus E ya. Berbanding A 1 min E ya. Itu lebih besar dari 1,414 ya.
coret ini ya. A-nya coret dulu ya. Nah, ini kita kali Iya. silang. 1 plus E ini lebih besar daripada 141. 1 4 1 4 kali ya. 1 min. Ini dikali ke sini, ini dikali ke sini ya. Di 1 plus E ini lebih besar dari 1 4 1 4 minus 1 4 1 4 E. Nah, ini kita pindahkan ya. Pindahkan ke sana, yang ini pindahkan ke sini ya. Berarti kan ya, maaf ya ini ya. E tambah ya 1 4 1 4 E ya ini lebih besar daripada ini ya 1 4 1 4 ya dikurang ini pindah ke sini ya dikurang 1 ya. Nah, berarti sini ya, mohon maaf. E plus 1 4 1 4 E berarti kan 2 ya. Ini kan ini depannya ada 1 ya di sini ya. Ini kan 2 ya. 2,414E itu lebih besar daripada ini dikurangi ini ya. Jadi tinggal 0,414. Jadi E sama dengan 0,414 dibagi 2,414 ya. Ini 4. Lebih besar. E itu harus lebih besar daripada berapa? E-nya harus lebih besar daripada ini bagi ini. E-nya itu lebih besar daripada 0,1715. Jadi E itu harus lebih besar daripada ini. Nah, kita cari nih yang lebih besar daripada ini berapa? Ada nggak? Yang mana yang lebih besar daripada ini? Yang Merkurius. 0,2 ya. Karena ini di bawahnya, ini di bawahnya, di bawahnya, di bawah. Oke, gimana? Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini gampang ya. Ini harusnya kalau kalian baca caranya, ini harusnya bisa ya. Ya. Coba Abimanyu, ayo silakan. The table below gives the name of the kind of gas found in each object's atmosphere and the total mass of the atmosphere in kilograms. The table also gives the percentage of the atmosphere composed of the gas. Which object has the atmosphere with the greatest number of kilograms of methane? Oke, caranya gimana kira-kira? Kamu nyari apa nih? Yang paling Nyari yang besar apa? metan. Metan. Ya, metanya paling banyak yang mana? Metan di sini kan? Yang ya, Ini massa dari oke. ya massa dari ini kan ini persentasenya. Maksudnya gini ya. Jangan tertipu sama ini. Kalau kamu lihat ini berarti yang paling besar yang mana? Ini doang. Hmm, Uranus. Uranus. Salah betul kalau kamu jawab Uranus. Salah. Salah. Harusnya harus siapa dulu? Harus Yang Pluto harus dikali dulu ya. dikali. Dikali dari ini kan. Jadi gini loh. Paham ya maksudnya ya? Ini ada planet gitu ya. Eh, atmosfer apa nih? Oh, gasnya paling banyak adalah apa? Ini ya, ada yang karbon. Jadi ini ada segini gas di mana metanya itu cuma berapa persen? Yang ini ya. Nah, totalnya berapa? Totalnya di sini nih. Ibaratkan kan kamu punya misalkan ya. Ini buat aku terangin buat yang lain ya. Kalau si Abimanyu mungkin udah paham ya. Kamu punya sekresek buah gitu ya. Satu kresek buah. Satu kresek ini ada eh, 10 ya, 10 buah lah isinya segini. Nah, 10%-nya itu adalah misalkan buah mangga gitu ya. Nah, 2%-nya misalkan buah jeruk. Nah, ini kamu harus mengalihkan dulu ya ke totalnya ini kan gitu. Jadi yang mana Abimanyu menurutmu yang paling besar? Coba dikalikan. Pluto. Nyolok dulu, nyolok charger. Nah,
Yang Yang Pluto. yang mana? Yang Pluto yang Pluto. Bener nggak nih? Coba 1,3 kali 2%. 2% dari 1,3. 2% dari 1,3 kali berapa nih? 10 pangkat 14 kali 2%-nya. Oke. Kalau ini Saturnus berapa? Pangkatnya nih loh ya tuh. Pluto tuh 14 loh. oh, Saturnus ya pangkatnya 26. Ini pangkatnya 26. Neptunus. baik. Berarti yang gede yang mana? Hmm. Neptunus berarti. Iya, Saturnus ya. Lihat pangkatnya ya. Hmm. Pangkatnya lebih besar. Jadi kayak kamu kali ya gede nih hasilnya. Dengan cuma separuhnya dari ini toh. Ya, Saturnus ya. Jadi anak-anak semua ini caranya dikalikan aja. Dikali sama ini. Berapa? Tapi dia juga pangkatnya ya. Pangkatnya kan besar ini. Jadi kalau dikali pun dengan bagian depannya juga masih masih gede lah. Oke, lanjut ya. Salin, silakan. Udah nggak ada ya Salin ya? Oke, Naila, Naila, ayo Naila. Awan zodiak adalah Nah, kamu baca di sini. Awan zodiak adalah debu yang antar planet ya, yang menyebar di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Terdiri dari debu kosmik, partikel kecil yang mengambang di luar angkasa, dan cahaya zodiak yang merupakan cahaya tipis ya. Dari pengertian ini, mana yang paling cocok? yang A. Iya, betul ya, ini ya. Eh, semula benda tata surya kecil ya, seperti debu dan lain-lain. Jadi, ya. Oke, nah itu ya. Lanjut. Hmm, Isma, ya Isma. Bentuk suatu benda, tata surya atau planet dapat ditemukan dengan cara Oke, ini ada berapa ya caranya? Nah, ini ada pakai namanya radar ya tadi ya, radar. Bisa. Yang kedua pakai ini ya, apa namanya? Kurva cahaya ya, kurva cahaya itu ini. Apa namanya? Nanti dari apa namanya? Sudut tadi ya. Intinya dari metode itu ya, aku belum baca lebih lanjut. Kayak aku cuma baca-baca sekilas ya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Ini bisa dipakai lah isinya gitu ya. Ini bisa dipakai ya. Ini aku bantu jawab aja ya. Yang teori-teori kan tinggal baca nanti ya. Jadi ini yang eh, nggak bisa yang mana? Nah, kecuali nomor 3. Ini bisa dipakai. Terus pencitraan langsung tuh misalkan gimana sih? Maksudnya adalah misalkan eh, pakai teropong gitu ya. Teropong luar angkasa atau pencitraan langsung. Kan bisa untuk mengetahui bentuknya seperti apa di teropong ya. Nah, dia nggak bisa itu yang nomor 3. Jadi kecuali nomor 3. Kamu sebutin aja ya. Masih ngitung-ngitung lagi soalnya. Oke, nomor 90. Siva. Ya, Siva nomor 90. Titan, salah satu satelit alami planet Saturnus, memiliki atmosfer yang tebal dan permukaannya dimodifikasi oleh proses hidrologi atau hidrokarbon yang mirip dengan yang ada di Bumi. Panjang setengah sumbu besar orbit Titan sama dengan 1,22 kali 10,9 meter. Eksentrisitas orbit Titan 0,0288. Konstanta gravitasi universal G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11.
Massa Saturnus 5,683 kali 10 pangkat 26 kg. Massa Titan 1,345 kali 10 pangkat 23 kg. Berapa rasio gaya pasang surut radial maksimum daripada minimumnya yang akan dialami Titan? Oke, ini mirip sama soal yang sebelumnya ya. Kayak yang ngitung pasang surut tadi loh. Ya enggak? Bahwa gaya pasang surut itu berbanding terbalik dengan apa nih? Jarak ya. Jadi semakin dekat jaraknya pasang surutnya makin makin besar. Nah, kamu disuruh apa nih? Berapa rasio gaya pasang surut radial maksimum daripada minimum ya? Jadi pada saat rasio maksimum sama minimumnya itu berapa persen perbandingannya ya? Nah, oke. Eh, kan ini ada ini ya, kita coba ya. Karena ada Titan kan pada saat satu ini ya, misalkan ini Saturnus ya. Nah, di Titan kan mengelilingi ya. Nah, tadi kan ada periode. Ya, coba lihat di atas lagi. Nah, ini ada periode panjang istilah-istilah ya, istilah-istilah ya. Ini ada apa? Panjang setengah sumbu besar ya. Ya, 1,22 kali 10 pangkat 9. E-nya ya, E-nya berapa nih? 0,0288. Nah, berarti yang diketahui ada apa nih? Ada apa? Setengah sumbu besar Ada tuh namanya apa berarti? A. Ah, betul ya. Ada A ini. Ada A, ada satu lagi E tadi kan ya. Ya, jadi kan Ya, jarak maksimum itu sama dengan apa? Jarak up helium ya. Jarak up helium kan jarak terjauh antara si Saturnus ini Saturnus ya dengan jarak si Titan ini kan jarak terjauhnya. Ah, itu sama dengan apa di sini? Satu min satu plus satu E ya. min Satu E. plus E ya ya ya. Satu plus E. Ya oke. Oke, sebelumnya gini ya. Kita kan tadi suruh mencari apa nih? Rasio apa nih? Pasang surut ya. Nah, jadi kan kita untuk mencari pasang surut itu kan harus ini ya, harus mencari apa dulu? Perbandingan daripada R-nya gitu ya. Karena kalau semakin semakin tinggi, kita bisa mencari pasang surut dari membandingkan R ini. Gitu ya. Oke. Nah, oke. Jadi kalau misalkan kita ini ya, rasio pasang surut itu kan kita cari dulu ya dari awal ya. F pasang maksimum ini ya. Maksimum berbanding dengan F pasang minimum. Nah, kita kita ini ya. F itu kan berbandingnya seper dari jarak panjang jaraknya ya. Jadi kan sama dengan ya 1/jarak ya pangkat 3 apa maksimumnya ya dibagi jarak pangkat 3 dari minimumnya. Jadi kalau kita buat perbandingan terbalik kan ini sama dengan R max ya jarak maksimum ya, di pangkat 3 dibagi jarak minimum. Nah, ini perbandingannya kan ini ya perbandingannya. Nah, jarak ini kan sama dengan tadi ya eh, maksimum sama dengan apa? Jarak aphelionnya minimum sama dengan jarak sorry ya Dari perihelion ini. ya. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita cari ya jarak aphelion sama perihelion perbandingannya. Jadi misalkan kita bikin perbandingan kan gini ya. Jarak R max ya maksimum berbanding dengan R minimum ya. Nah, eh, tadi kan berapa? Maksimumnya berapa berarti? R max kan sama dengan A kali Kali satu plus 1 tambah E. ya. A-nya berapa? 1,22 Ini satu kali koma dua 10. dua. Heeh.
1 plus E-nya berapa? 0, 0,0288. 288. Ini kurang lebih ya hasilnya ya. Di Pak dihitung soalnya. 1,255 lah ya. Kali 10 pangkat 3. Ini jarak maksimum ya. Nah, sekarang kita ngitung jarak minimum ya. R minimum berarti kan jarak apa nih? Perihelion ya. Rumusnya apa? A, A kali 1 min E. E. Hanya berapa? 1,22 kali 10 pangkat 9. 40 min E-nya adalah 0,0288 ya. Berarti ini kali ini ya. Ketemunya kurang lebih adalah 1,184 ya. Kali 10 pangkat 9. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Bandingkan. Jadi kan R maksimum pangkat 3 sama dengan R minimum pangkat 3. Nah, sekarang R maksimumnya berapa nih? 1,255 ya. 255. Kali 10 pangkat 3 berbanding 1,184 kali 10 pangkat 9. Ini pangkat 3. Nah, kurang lebih itu adalah ini ya, apa namanya? 1,18815 ya perbandingannya. Oke. Nah, sebenarnya ini kan udah ketemu nggak sih? Coba deh kamu cari angka di sini. Yang mana kira-kira yang mendekati angka ini? Yang A. Iya. Ya. Jadi gini ya. Persentasenya tuh gini. Cara ngitung persentasenya. Eh, rasio dikurangi 1 kali 100%. Apa ya? Jadi mana ini masih ada space nggak? Tadi kan ini ya. Kan tadi rasionya apa? Perbandingannya kan ini ya. 1 ya. 1,1 berapa tadi? 8815. 8815. Oke, tadi kamu diminta apa nih? Berapa rasio gaya pasang surut radial maksimum daripada minimumnya yang akan dialami Titan. Nah, gitu kan. Jadi kan ini ya, hitung rasionya itu gini caranya. Jadi ya, rasio dikurangi 1 kali 100%. Jadi 1,18815 dikurangi 1 kali 0,18815 kali 100%. Kurang lebih adalah 18,815. Nah, berarti yang ini ya, yang P ini. Oke. Ini aku selesaikan dulu ya, masih punya ya. Nanti kalau kurang paham, tanya di grup aja ya, supaya apa? Gak terlalu malam kalian. 10 soal lagi ya. Ya. Oke. Abimanyu, silakan. Nomor 91. Rubin mencatat bahwa mengamati full moon pada HJD 2460188,1. Kemudian Gobin membuat catatan bahwa pengamatan berikutnya akan dilakukan pada HJD 2460373,1. Indonesia menggunakan GMT plus 7. Masa bulan yang akan diamati saat itu adalah Gimana tuh? Oke, ini ada fase bulan ya. Fase bulan itu kan dia selama dari fase ke fase ya. Misalkan dari
nyumun ini kan butuh waktu sekitar 29, berapa? 5 hari ya untuk satu kali ini ya sampai selesai lah begitu ya. Gitu. Nah, ini ceritanya kan si Gopin mengamati ya pada saat full moon di sini ya, di sini. Di full moon itu dia mencatat pengamatan pada pada saat ini 246,0188,1. Nah, kemudian Gopin ini membuat catatan pengamatan berikutnya itu dilakukan pada ini ya. Masa bulan pada saat itu kapan apa sih pada saat ini tuh pada masa apa gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita pengen tahu ya, kan pada saat dia mati ini, pada saat ini tuh pada saat full moon ya kan di sini. Nah, pada saat ini tuh pada saat apa nanti? Apakah full moon juga? Apakah di new moon atau apa? Nah, gitu ya. Jadi itu adalah heliocentric Julian date ya. Nah, jadi adalah nih ya. Kan tadi ngamatin full moon ini ya. eh, apa waktu sekian nah gitu ya. Pengamatan kedua sekian. Nah, kita bikin selisih aja. Selisihnya ada berapa? 185 hari kan. Jadi pengamatan pertama dengan pengamatan yang kedua itu selisihnya 185 hari. Pengamatan pertama kan dia melihat full moon ya. Full moon. Nah, full moon nih. Full moon. Mana full moon ya? Nah, di sini dia ngelihat full moon nih. Kemudian yang kedua, setelah nanti 185 hari itu kelihatan apa gitu ya. Nah, bulan itu untuk satu kali putaran ini ya siklusnya 29,5 hari. Berarti kalau misalkan ya dia kan mengamati pertama kan ini ya di saat ini. Kedua kan selisih 185 hari. Berarti berapa kali siklus nih dia? Ya ternyata 185 hari dibagi 29,5 dia mengalami 626,27 siklus. Jadi eh, siklus pertama set gitu ya 29,5 nih ya kan. Terus siklus kedua sampai 6 kali ya, sampai 6 kali gitu. Nah, itu siklus penuh. Jadi dari full moon ke full moon lagi gitu. Nah, cuma ada selisih berapa nih? 0,27 ya. 0,27 ini kan berapa hari? Nah, dikali ini ketemu 7 sekitar 7 hari ya. Ya, jadi pada saat ke-6, siklus ke-6 ya, pengamatan putaran ke-6 tuh di full moon. Nah, kan dia nanya ya, berarti masih ada sisanya kan 0,27 tadi. Nah, itu sisa berapa hari itu dia di mana posisinya? Apakah di waning gibbous, last quarter atau di mana? Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, kita coba lihat ya. Tadi kan eh, oke. Oke, apa sih, Pak? Nah, tadi di mana ya? Tadi habis di full moon ya. 0,27 0,27 itu kan sekitar 7 hari ya. Nah, kemungkinan dia di 15 tambah 7 itu berapa? 22 ya. Nah, kemungkinan di third quarter gitu ya. Itu di sini. Gitu ya. Oke, ini aku mau tanya dulu ya. Ini kan banyak. Kalian mau stop sampai di sini atau atau udah pusing sebelum ini soal berikutnya? Kalau stop, kalau misalkan udah pusing aku ini daripada nggak paham nanti. Gimana Abimanyu? Abimanyu, Naila sama Bisma. Maksudnya ini mau tak lanjutin dulu apa ini? Apa off dulu? Boleh kasih pendapat. Lumayan pusing, Pak. Apa? Lanjut ya. Lumayan pusing, Pak. Oh, bisa. Ya udah. Ya udah deh. Jadi ini aku bagi part 2 deh kalau gitu ya. Ya, oke oke. Ya udah, gini aja. Ini sampai sini dulu ya. Aku ulangi yang soal terakhir aja dulu ya. Eh, ini ya, soal terakhir ya. Ya.
Ini kan siklus bulan. Ceritanya kalau kamu lihat bulan kan ada tuh. Bulan kan kadang-kadang udah eh, bulan sabit ya kan, ada bulan sabit, ada bulan purnama. Itu kan muter ya si bulan itu. Memperlihatkan apakah dia terlihat penuh apa enggak. Nah, ceritanya kan Gobin ini mengamati. Gampangnya gini. Aku hari Rabu ya. Hari Rabu tuh mengamati tuh kok bulan purnama gitu ya. Nah, terus hari Rabu misalkan hari pertama. Hari pertama. Misalkan ya. Ini simpel aja. Terus Gobin nih ngamati lagi hari ke-25. Ya kan? Ya. Pas 25 tuh bulan tuh nampak apa sih? Di mana sih? Simpelnya gini deh. Bisma misalkan ya. Dewan mengamati kan bulan mati nih ya. Nah, Bisma tak tanya. Kalau kamu mengamati tanggal 15, itu bulan pada saat apa nih? Apa, Bis? Jawabanmu apa, Bis? Purnama. Purnama. Nah, gitu ya, gampang ya. Nah, ceritanya ini kan ada hari ya, hari heliocentric date itu ya. Sama juga, si Gobin mengamati pada hari kesekian ini juga kelihatannya dia full moon. Nah, terus dia mengamati kesekian itu tuh apakah full moon lagi apa enggak gitu kan. Kan kamu tinggal ngitung ya, ini tuh selisihnya berapa hari kan gitu. Nah, tadi kan dihitung, ternyata selisihnya adalah 185 hari kan. Nah, sementara siklus dari bulan ini itu adalah berapa? Siklus sinodiknya adalah 29,5, ya kan? Jadi misalkan dari full moon, kemudian muter lagi ya, sampai di full moon lagi gitu ya. Itu butuh waktu 29,5 hari. Nah, kalau tadi selisihnya tadi aku bagi, dapat 6 kali putaran gitu. Itu kan. Lebih 27. Nah, lebihnya tuh, jadi misalkan ya, putaran pertama ke full moon lagi, putaran kedua full moon lagi sampai 6 kali kan. Nah, masih ada nih 0,27 putaran. Nah, ini berapa? Dikali aja 0,27 kali 29,5 hari. Ketemunya sekitar 7 hari kan. Oke, berarti kan 7 hari setelah full moon tuh apa? Nah, oke, full moon di sini tambah 7 hari. Berarti kan 15 tambah 7 kan. 15 tambah 7 itu apa? Ya, third quarter gitu. Paham nggak kira-kira? Gitu ya. Oke ya, sementara gitu dulu ya. Testimoni dulu. Gimana Abimanyu? Susah nggak? Enggak. Ya, lumayan ya. Bisma gimana? Udah pusing? Sudah, Pak. Oke, Sudah baik. ulangan, Pak. Oh ya udah. Dan ini dulu sampai sini dulu ya. Nanti kita sambung 10 soal berikutnya ya. Oke, oke, oke. Ah, susah kalau belum tahu materinya. Ya, nanti aku ulang materinya terus ini. Ini sebenarnya sambil sama materi sebenarnya. Ini ada materinya kan. Makanya tadi kan aku sering sering apa ini materi baru soal materi soal. Tadi ada beberapa sih sebenarnya yang ini kan pernah materi flux nih ya. Pernah materi flux. Ini nggak perlu pakai materi yang ini. Baca soal. Aku spill soal berikutnya ya. Spill aja nggak usah di ini. Spill soalnya. Nah, ini juga belum pernah diajarin. Ini belum pernah. Ya belum pernah semua sih memang. Tapi bacaan. Ada yang bacaan. Kayak misalkan yang di ini ya. Ini ya ini bacaan nih. Ini bacaan terus suruh jawab bahasa Inggris. Oke, sementara gitu dulu daripada pusing ya. Aku cukupkan ya. Makasih yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa ya di hari Waalaikumsalam. berikutnya. Yuk, Waalaikumsalam, makasih, Pak. yuk sama-sama.